Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Apa yang saya peroleh sekarang sudah alhamdulillah. Kenapa Bapak tidak mau? Bapak tidak ingin meninggalkan kepada anak cucu harta yang banyak? Saya bilang semua orang mau, tapi faktanya bapak saya tidak meninggalkan apapun. Saya tidak keberatan meninggalkan asalkan tidak membuat saya sorok atau sengsara. Namun kalau saya memperoleh harus saya memaksakan segala cara, hanya menambah dosa. Harta saya yang saya kumpulkan itu belum tentu saya bisa nikmati 0,1%. Belum tentu juga anak-anak saya akan bisa melakukan dengan amanah, apalagi kalau harta itu harta tidak halal. Justru akan membuat mereka pertumpahan darah. Jadi lebih baik kita biasa saja. Boleh kita berangan-angan untuk memperoleh harta. Boleh kita berangan-angan untuk menyenangkan anak cucu. Tetapi jangan halalkan segala cara untuk membuat atau meninggalkan anak cucu menjadi harta banyak. Ternyata yang kita peroleh dari tidak barokah. Yang terjadi pasti mereka pertumpahan darah. Buat apa? Jadi sekali lagi himbauan saya kepada kita, kalau Anda punya masalah, jangan terlalu cepat membawa ke jalur hukum negara. Jalur hukum negara mana? Melapor ke polisi atau melakukan gugatan ke pengadilan. Saudara sekalian, kalau Anda digugat atau dilaporkan seseorang ke polisi, buru-buru Anda cari firma hukum Mahkamah Kebenaran agar bisa dibantu, agar Anda bisa didampingi supaya penyelesaian masalah tidak harus berlanjut. Kami bisa membantu Anda, baik itu sebelum timbul laporan maupun setelah ada laporan polisi maksudnya. Kami bisa membantu Anda, baik sudah ada gugatan maupun sebelum ada gugatan. Jadi Anda tidak usah khawatir. Hubungi kami. Kami bisa membantu Anda di seluruh Indonesia. Yang penting Anda memang benar-benar memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jangan karena kesombongan, kecongkakan. Banyak sekarang pengusaha, banyak mafia yang selalu mengandalkan saya punya teman penyidik, saya punya teman polisi, saya punya teman kepala kepolisian, Kapolsek, Kapolres, atau Kapolda, bahkan Kapolri dia kenal. Tolong jangan karena Anda mentang-mentang kenal ini dan itu, akhirnya Anda mendolimi orang-orang kecil. Saya ini pengacara. Sebelum saya melakukan tindakan hukum untuk membantu atau untuk melaksanakan perintah pemberi kuasa, selalu saya sadarkan, Pak, ya, kalau masih ada jalan, apakah Bapak keberatan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara tanpa melalui jalur pengadilan? Karena pengadilan itu kotor, banyak. Hanya orang-orang yang punya integritas hakimnya yang bisa memutus perkara dengan cara adil. Tetapi kita sering mendengarkan ada pihak-pihak yang selalu kecewa. Nah karena itu saya menghimbau kepada kita semua. Saya juga adalah pengguna pengadilan. Tetapi itu kalau saya sudah berusaha secara restoratif justice gak bisa, ya baru saya apa boleh buat. Tetapi itu adalah ultimum remedium. Jadi maksudnya jalan terakhir. Ya. Jadi kita ini memilih pengadilan adalah jalan terakhir ketika kita sudah lakukan begini, lakukan upaya begini, gak bisa. Nah, itulah Mahkamah Kebenaran yang diawaki oleh pengacara Guntua Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Sekali lagi, mudah-mudahan edukasi ini ditonton oleh para petinggi negeri ini. Mudah-mudahan acara edukasi ini ada yang bisa menyampaikan kepada para pengambil keputusan. Dengan pengadilan alternatif, maka perselisihan penyelesaian perselisihan itu
akan berkurang di pengadilan. Dengan pengadilan alternatif ini, dengan penyelesaian melalui pengadilan alternatif, itu adalah jalan untuk mengurangi pemborosan. Karena di pengadilan alternatif, di sana tidak ada uang negara yang terlibat. Ya, yang akan terlibat di sana hanyalah para pihak, ya, dan hakimnya tidak digaji oleh negara. Kemudian hakim-hakim juri ini adalah hakim yang jujur. Meskipun mereka curang, mereka tidak bisa memutus perkara dengan cara curang, karena yang memutus perkara ini bukan hakim di pengadilan alternatif. Fungsi hakim di pengadilan alternatif hanyalah mendorong dan memotivasi supaya mereka mau berdamai. Berbeda dengan hakim di pengadilan negeri. Hakim di pengadilan negeri adalah wasit. Ya, kita biasa nonton sepak bola. Kalau hakim wasitnya, wasitnya itu curang, maka pura-pura dia tidak lihat ada pelanggaran di sebelah sana. Ya, yang sebelah sini nggak melanggar, dia bunyikan sumpritan. Itulah yang biasa membuat ribut para pemain. Saya ingin mengajak kepada kita semua, tolong video ini dilanjutkan kepada para pihak. Barangkali akan menjadi akan bermanfaat bagi negara untuk mengurangi benturan antara masyarakat dan untuk mengurangi biaya yang selama ini diselewengkan oleh para penegak hukum. Misalnya penyidik, perkara ini sebetulnya nggak layak untuk dinaikkan kepada perkara. Tapi karena dia kepengen dapat masukan, ya, apalagi dilihat siapa pelapornya, siapa terlapornya, kan kadang-kadang begitu. Ya nggak enak di situ. Bukan materi perkaranya, tapi siapa pelapornya. Oh ini orang pelapornya ini orang berduit. Gak apa-apa kita garap. Kalau tidak, pelapornya orang nggak berduit, tapi terlapornya orang berduit. Kita garap. Ini yang nggak beres. Sehingga timbullah di sana suatu yang namanya proses hukum yang tidak berdasarkan hukum, jadi berdasarkan kepentingan. Sekali lagi, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, mulailah kita berkata jujur, ya, bapak-bapak dari instansi pemerintah yang sudah digaji negara menggunakan uang rakyat, sadarlah kawan. Kalian adalah orang-orang terpilih, ya, masyarakat yang beruntung. Karena apa? Anda semenjak ditunjuk menjadi aparatur negara, aparatur sipil negara, maka Anda sudah mendapatkan pendapatan rutin. Jadi Anda tidak akan pernah lagi kelaparan bersama keluarga. Karena sudah ada gaji, sudah ada tunjangan. Yang membuat Anda lapar, yang membuat keluarga Anda lapar, kalau Anda gadaikan gajinya di SK-nya di bank, lalu disalahgunakan, sehingga gaji bulanan Anda itu sudah tidak ada, keluarga Anda tidak bisa makan apa-apa. Jadi sekali lagi saya ingin mengimbau, ya, Anda ini yang sudah mendapatkan berkah dari Tuhan, ya, terpilih menjadi pegawai negeri, ya, pegawai pemerintah, Anda telah mendapatkan gaji, digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Mohon jangan serakah lagi. Terimalah income yang Anda peroleh itu dan gunakan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Ya. Jangan memaksakan kebutuhan. Gaji Anda 5 juta. Sekarang gaji PNS itu sudah rata-rata tinggi. Gaji 5 juta. Tapi Anda punya beban hidup, Anda paksakan menjadi 7 juta. Berarti 2 juta itu nombok. Dari mana dasarnya 2 juta itu kalau Anda mau nutupin? Ya, dari mana lagi kalau bukan curang? Ya, jadi saya mengajak kepada kita semua, ingatlah, harta yang Anda peroleh dengan cara nggak benar, suka atau tidak, Anda akan mendapatkan jawabannya, balasannya, karmanya.
Jadi berbuat baiklah agar kebaikan itu akan datang. Kepada masyarakat Indonesia yang kebetulan tidak beruntung, cobalah kita jangan belajar menyogok, menyuap para pekerja, para pegawai, para ASN, aparatur sipil negara. Jangan disogok, jangan disuap. Ya.